wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Siapa yang tanya dia? Mana sekarang? Tolong. Makasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Duduk, ngapain berdiri? Siapa yang tidak hadir hari ini? Dulu ya, ntar dibawa ke sini dulu ya. Muhammad Arifin, Ada Bu. Dani Servina. Kenapa Bu? Kenapa? Tidak tahu. Nurak Abni, Sudah. sudah kemana? Nurul, Tak hadir Bu. tak hadir. Andri, Sakit Bu. sakit. Banyak yang sakit ya. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua untuk menjaga kesehatannya, karena di masa pandemi ini kita diwajibkan kepada anak-anak ibu semua untuk menjaga kesehatannya dengan mematuhi protokol kesehatan dengan cara Memakai masker, lagi mencuci tangan pakai sabun, lagi menjaga jarak. jarak. Sebelum itu kita masuk ke dalam materi. Ketua kelas siapa? Silakan ketua kelas isi doanya untuk mulai pelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sekarang kan kita masuk ke dalam materi tentang bagaimana cara kita memahami alur proses produksi dari multimedia. Jadi sebelum itu, ibu ingin tanya kepada anak-anak ibu, siapa tahu apa pelajaran kita minggu lalu? Ayo cepat. Vektor Bu. Vektor. Ya, betul sekali. Apakah anak-anak ibu ingat apa itu vektor? Vektor itu adalah sekumpulan garis Ini? yang disatukan. Ini? Lupa Bu. Lupa. Mana nih vektor? Nah, betul. Tapi lebih tepatnya itu vektor adalah gambar yang tersusun dari atas sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masingnya didefinisikan secara matematis. Dan hari ini kita masuk ke dalam materi materi tentang memahami alur proses produksi multimedia. Kita masuk ke dalam materi pertama kita, yaitu memahami alur proses produksi multimedia. Sebelum kita mempelajari alur produksi multimedia, di sini saya akan menjelaskan yaitu multimedia. Multimedia itu sendiri didefinisikan menjadi dua kategori. Yang pertama, multimedia konten. Yang pertama, multimedia konten. Yang kedua itu multimedia komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas satu persatu dari multimedia yang telah ibu jelaskan ini kan. Yang pertama tadi kan multimedia content production. Multimedia content production ini adalah penggunaan pemrosesan dalam beberapa media. Contohnya teks,
Contohnya di situ adalah teks, audio, gambar, grafik, video, animasi, dan lain-lain yang sejenisnya. Yang berbeda dari gambar-gambar yang berbeda ini itu disatukan untuk berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk yang dinamakan dengan multimedia. Yang kedua yaitu media kategori. Media kategori dalam kategori ini media yang digunakan yang pertama adalah ini media dalam kategori media yang digunakan adalah yang pertama apa? audio, Media teks. Ya, audio masuk juga. Media teks. Yang kedua apa tadi? Media yang disebutkan tadi apa? teks, Audio. Yang ketiga, media video. Yang keempat, ada itu media grafis, media grafis. Lagi yang kelima ada namanya media animasi, media animasi dan lain-lain. Yang dari ini kan masuk dalam kategori multimedia content production. Selanjutnya kita akan membahas yang nomor 2 tadi, media komunikasi. Media komunikasi adalah menggunakan media massa. Media komunikasi ini dia menggunakan media massa. Contohnya, apa tuh media massa? Contoh dari media massa: YouTube, televisi, koran, radio, internet, guna untuk mempublikasikan atau menyiarkan komunikasi material, advertising, publicity, entertainment, news, dan education. Di dalam kategori media komunikasi, media yang kita gunakan itu adalah televisi, radio, film, koran, musik, game, entertainment, tutorial dari YouTube, dan lain sebagainya. Itu kita dapatkan dari media tadi. Sekarang kita masuk ke dalam, tadi judul besar kita adalah alur proses produksi multimedia. Yang pertama kita masuk ke dalam alur yang pertama. Alur yang pertama itu namanya produksi. Tahap segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum kita melakukan produksi. Berarti pra itu sebelum kita melakukan produksi itu sendiri. Tahap yang kedua, dia ada 3 tahap. Tahap yang kedua yaitu production. Tahap kedua yaitu production, Apa itu produksi? Produksi ini adalah tahap implementasi pra-prediksi di mana semua anggota tim pengembang multimedia itu bekerja. Nah, berarti di sini semua pengembang dari multimedia bekerja sama untuk menghasilkan
produksi. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada namanya tahap pasca produksi. Yang ketiga ada namanya tahap pasca produksi. Apa itu? Tahap ini adalah pasca ini kan setelah, berarti penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Tahap pasca produk atau post produk diterapkan terutama pada bidang multimedia broadcasting, program televisian, video, audio recording, fotografi, dan animasi. Disinilah tahap akhirnya, tahap akhir dari sebuah proses alur tadi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang alur proses multimedia. Ya, silakan. Dari ketiga yang dijelaskan oleh Ibu, berarti yang terakhir itu adalah Hasil akhir. Hasil akhir berarti hasil multimedia tadi itu sendiri. Ya, hasil multimedia yang telah kita buat, seperti animasi di televisi atau sebuah kartun di televisi itu melalui 3 tahap ini: praproduksi, production, dan tahap pasca produksi. Kalau dia sudah ditayangkan di TV, berarti sudah lulus tahap pasca dari produksi. Ada lagi pertanyaan? Nah, Bu. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Karena waktu yang mencemburui kita akan lanjutkan di minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, coba anak-anak Ibu ringkas kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sebelum itu Ibu tanya, ada berapa tahap alur proses produksi multimedia? 2, 3. 3. Yang pertama apa tadi? Praproduksi, Praproduksi. Yang kedua? production. Production. Yang ketiga tahap pasca produksi. Nah, kalau tahap pasca produksi ini apa ya? Tahap pasca produksi adalah hasil akhir dari praproduksi dan production. Nah, itu dibuka buku halaman berapa ya? Halaman 29, bagian C. Kerjakan itu latihannya. Artikel-artikel itu dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Berarti tidak ada pertanyaan lagi nih kan? Ya. Ya, ngerti lah ya. Sampai rumah nanti jangan lupa baca buku, buka kembali buku pelajarannya agar tidak lupa materi yang telah diajarkan hari ini. Oke? Baiklah, Bu. Ketua kelas tolong tutup kelasnya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.